terima kasih. Pak Ustadz silakan diminum. Ya, terima kasih Pak banyak. Ustadz sabar ya Pak Ustadz. Pak Miing lagi keluar, lagi belajar baca di luar. Oh, baca apa? Saya tidak tahu Pak Ustadz baca apa. Tapi nanti saya boleh tidak Pak Ustadz minta ajari baca Al-Quran gitu. Oh, boleh. Biar bagus, biar bener gitu bacanya Pak Ustadz ya. Boleh. Ya, aduh saya Nanti senang kita akan sekali. pelajari ya. Iya. Pak Ustadz tunggu Pak Miing Ya, sebentar terima ya kasih Pak. banyak ya. Iya. Waalaikumsalam. Agak lama. Tinggalin Iya. ini loh, suami saya ini Katanya loh. belajar Pak Ustadz. membaca. Iya. Belajar baca. Iya. Kata siapa? Kasih Oh, Ijah. bukan. Ijah, sembarangan. Masa saya belajar baca? Suami saya nggak bisa baca, Pak. Ngaco. Jadi ada orang temennya ibu ini dulu lama nggak ketemu, dia tuh mengadakan kegiatan sosial ya, pengajian kilat gini-gini. Kayaknya Pak Ming hampir salah paham. Iya. Tapi saya jelasin bahwa nggak ada apa-apa. Di sini kan Tapi kalau mau yang ikhlas tuh kan jadi ibadah ya Pak. Iya sih, cuman kan mungkin caranya. Ini teman Orang punya lama niat katanya baik kok, dulu Pak. cinta pertama, terus ya saya sebagai suaminya. Dulu saya dapat aja dalam keadaan tidak sadar, masa mau lepas lah. Iya. Ini mau ada kegiatan apa ini? Cerita. Ini Wilayah teman-teman kita di sebelah tetangga-tetangga kita ini kan ya kurang dapat pelajaran. Masih banyak yang bodoh, Masih banyak yang belum bisa baca, Nah, teman tulis. saya ini mau ngasih pelajaran sama mereka, Ngasih ilmu. ngasih bantu, ngasih ilmu kan baik dong Pak Ustadz. Orang Oh, iya. ngasih ilmu kan baik. Ini malah seperti Dalam agama itu memang tolabul ilmi faridatun, wajib mencari ilmu. Orang Karena sampai ilmu kemana itulah gitu. yang akan memotori pekerjaan orang itu. Memang kalau orang tidak berilmu posisinya di mata Tuhan seperti apa, Pak Ustaz? Itu sama dengan seperti apa nih, kendaraan yang nggak ada supirnya. Nggak bisa Masya bergerak Allah. dia. Nggak bisa bergerak ya? Iya. Lah kalau pakai remote? Ya lain lah Pak RW. Jadi Mungkin pelajaran buat anak-anak kita sekarang Pak Miing ya. ya. Nabi Sulaiman itu pernah ditawarkan mau jadi raja, mau jadi orang kaya, atau mau jadi orang berilmu Oleh Allah. oleh Allah. Memilih apa Nabi? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena ilmu dia jadi raja, karena ilmu dia jadi orang kaya. dapat dua-duanya ya. Dapat dua-duanya. Kalau kita sekarang ini ditawarin mau ilmu, Mau jabatan. jadi orang kaya, mau jabatan, pilih jabatan. Jabatan. Makanya dengan banyak jabatan bisa banyak duit mungkin. bisa banyak duit, Tapi cuma hanya hancur. sesaat. Hancur dengan cara apapun. Iya. Jadi segala sesuatu pekerjaan harus ada ilmunya. ya? Harus ada dengan ilmu. Nah kalau posisinya yang saya bilang tadi bukan itu kan hasil akhirnya bahwa kalau orang tidak berilmu seperti mobil tidak ada supirnya. Betul. Maksud saya secara hukumnya di mata Allah apakah kita tidak berdosa karena itu wajib? Oh, berdosa, mencari ilmu itu kan wajib. Iya. Begitu. Orang ini kan silau dengan harta benda. Al Iya, ilmu khairum minal mal, ilmu itu pasti lebih baik dari harta. Mungkin bisa kita buat perbandingan buat anak-anak kita. Ya. Kalau harta harus dijaga, kalau ilmu menjaga. Menjaga. Oh. Iya. Kalau harta Antara dibelanjakan dengan me saja sudah beda, Iya, sudah beda awalan, beda makna ya. Beda makna dong. Kalau udah orang tua-tua seperti saya ini gimana Pak Ustadz? Oh, tinggal ngubur aja kalau udah Ya, tua-tua. ya kasihan lagi Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kalau umpamanya mau ke Solan kan malu. Betul. Bertanya mencari ilmu saya kira gimana itu? Iya. Malu nggak? Nabi Muhammad tuh pernah mau ke masjid. Di depan pintu masjid ada setan. Kebetulan setan itu lagi nunggu di pintu masjid. Di pintu Nabi masjid. bertanya, ya, kenapa kau nggak mengganggu orang yang lagi sholat itu? Iya. Ya, saya takut mengganggu orang sholat itu karena ada orang yang tidur di sebelahnya itu. Lah kenapa kau takut dengan orang yang tidur itu? Yang tidur itu kata setan punya ilmu. Punya ilmu. Tidurnya orang berilmu aja sudah ditakuti setan. Kalau setan. Apalagi. Bukan ilmu-ilmu itu kan maksudnya Pak. Bukan ilmu gaib kan? Bukan. Berilmu tuh. Iya. Ya. Ada kamar kosong Mami? Buat apa? Mau numpang tidur. Wah. Maksudnya biar setan takut. Pak RW nggak usah tidur, orang dalam keadaan ngobrol aja setan takut kali ya. Lagian bukan kartu, tidak pernah ada kok setan menggoda setan sendiri, nggak mungkin. Iya sih. Masa jeruk makan jeruk. Karena Pak Ustadz katanya Ya. orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Oh, lebih tinggi, betul. Yarfa'illahul ladina amanu minkum. Betul ya. Waladina utul ilma darajat. Orang berilmu, orang beriman itu lebih tinggi. Derajatnya. Derajat. Nah sekarang kalau bicara ilmu, sekarang kan banyak orang tidak menjadi berilmu karena ilmu itu sudah dibisniskan dengan begitu mahal. Masuk universitas itu begitu mahal, masuk sekolah juga mahal. Iurannya, uang mukanya, uang bangku, uang AC, uang apa lagi mah? Anak-anak kita dulu. Uang iuran pokoknya udah semua, pokoknya Uang aja pokoknya. Uang sampah, Itu uang gimana? apa, uang. Ya inilah kebijaksanaan yang sebetulnya kita tidak melihat kepentingan masa depan. Ya, tak? Gitu ya. Iya, sebetulnya kita harus melihat kemampuan masyarakat, Pak. Iya.
ilmu itu kan diperlukan oleh Iya. masyarakat, diperlukan oleh umat. Iya. Generasi kita ini kalau nggak berilmu bagaimana nanti akan memimpin bangsa? Tapi seperti Pak RW katakan tadi, mungkin saja, apakah mungkin kita tidak harus masuk ke sekolahan yang formal, tidak. tapi tetap berilmu? Bisa saja. Bisa ya? Dengan aktivitas kegiatan belajar. Ya, seperti yang Pak RW akan lakukan dengan Iya. istri saya. Iya. Oh, bagus dong mah kalau gitu ya. Apa sih curiga aja iya, ya. bagus. Ini ada tetangga yang Nah, suka iya. pada mau nanya. Majelis taklim, kegiatan pengajian bisa dilakukan. Bahwa ilmu itu tidak selalu Tidak. formal ya. Assalamualaikum. Formal. Waalaikumsalam. Sahur bareng. Sahur bareng Iya, ya, ini bukan gue. Dari siapa, Pak? dari YP Jakarta. Iya. Ya, silakan, Pak. Ya, ini saya mau nanya ini. Bagaimana? Itu kalau mencari ilmu mengenai kayak hipnotis gitu, itu gimana tuh hukumnya tuh? Oh, ilmu gelap. Ilmu hipnotis, ilmu. Iya, iya, iya. Ya gitu aja. Iya. Assalamualaikum. Ada Waalaikumsalam. pendapat dari ulama, Iya. ya, Pak, pendapat dari ulama bahwa tolabul ilmi faridotun, ilmu itu wajib. Yang sangat wajib itu pertama ilmu yang menyangkut ketuhanan, Tauhid ya. ya tauhid. Yang kedua ilmu yang menyangkut peribadatan, yang ketiga yang menyangkut akhlak, kemudian yang keempat yang menyangkut hukum. Jadi bisa terjadi Pak Miing, Pak Tarzan, Iya, iya. ya, perbuatan sama hukum itu beda. Ya. Misalnya begini ya, ada nenek-nenek mau nyebrang dipegang tangannya itu sunnah hukum, ya, nolong dia menyeberang. Menolongnya itu menjadi sunnah. Sunnah, megang tangannya tadi sunnah. Oh, sunnah. Ya, tapi ada anak-anak mau kecebur di kali, itu megang tangannya wajib, menyelamatkan nyawa. Jadi Tapi menyeberangkan itu- nenek-nenek kan tidak perlu harus dipegang ya. Pegang, ya. Digiring juga bisa, gitu, Bisa. dijagain gitu kan. Iya. Ya, maksudnya nenek jalan gitu ya. Tapi kalau harus dipegang, nah pegang tangannya ini sunnah. Sunnah. Menyelamatkan tangan. Sama-sama pegang bisa- tangan, iya, bisa iya. fungsinya bisa sunnah, bisa Bisa wajib. wajib, ya. Iya, karena ini nyawa. Iya. Oh. Tapi kalau Pak Tarzan ke mall, Iya. ada cewek liwat pegang tangan haram. Haram. Nah, Tuh. jangan anggap oh ini sunnah kata Pak Ustadz. Bukan. Jangan. Harus dibedakan itu, Harus Pak RW. dibedakan. Nah, ke mall cuma mundar mandir di jalan nyeberangin orang, megang lagi nyeberang. Wah, sunnahnya banyak gitu. Terus yang dihalalkan untuk saya apa Pak Ustadz? Nyeberangin tukang parkir. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Biasanya tetangga ini suka jadi pada ini mau pertanyaan nanya tadi ini. bagus ya. Nah, itulah yang wajib ya. Yang wajib itu yang ketuhanan, Ketuhanan. ibadah, akhlak dan hukum. Dan hukum. Nah, sedangkan yang ditanyakan tadi hipnotis. Hipnotis. Itu tidak hukum wajib. Mungkin bisa haram kalau Haram. memang tujuannya buruk. Nanti Sebentar, Pak. manfaatnya buruk. Ada tetangga Iya, telepon. manfaat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari siapa, Waalaikumsalam Pak? warahmatullah. Dari Pak Asep Di mana? di Bekasi. Bekasi. Silakan Pak Asep, langsung dengan Pak Saya Ustadz. mau nanya Pak Ustadz, hukumnya apa untuk mempelajari agama-agama Kristen tuh selain agama Islam gimana? Hukumnya Ya. Pak Oke, Ustadz? terima kasih. Mempelajari agama lain selain agama Islam. Iya. Kalau mempelajari tadi untuk membuat perbandingan dan tambah meyakinkan Meyakinkan. kebenaran ajaran agama yang kita perlu, itu dibenarkan. Kan ada ilmu perbandingan agama. Ya, ada. Ya, kita mengetahui kualitas satu barang kan harus mengenal. Ada komparatif. Ada komparatifnya, ada persaingannya ya. Dan Allah mengatakan liyuzhirahu ala dini kulli ya. Dimunculkan Islam itu bisa mengungguli ya. Nah, keunggulannya itu di mana? Iya, Nah, kalau iya. kita nggak mempelajari ilmu yang lain tadi, kita nggak tahu keunggulan Islam. Iya. Iya, jadi Tapi selama nggak boleh tujuannya terjerumus gitu. demikian, Boleh ya. boleh saja. Ya, jangan mempelajari tadi Untuk mengimani. untuk mengimani atau mencari perbandingan. Ah, ini kok enak. Enak nggak Iya. pakai sembahyang. Yang nggak pakai sembahyang, sembahyang seminggu Nggak sekali. pakai puasa gitu. Iya, nggak pakai puasa. Nah, ini salah. Jadi ya, mencari Tergantung dengan hipnotis tujuannya. itu udah nggak Jadi dibenarkan. yang paling penting bahwa keilmuan itu adalah menyangkut ketauhidan Pak RW. Iya, iya. Yang kedua akhlak, Ibadah. ibadah, akhlak, Dan lalu hukum. hukum. Menyangkut masalah pekerjaan itu termasuk hukum itu Pak? Ya, bisa, iya. Bisa ibadah. Tanya cocok tanam kepada tetangga, Iya. itu kan tidak formal itu. Iya, masalah ibadah itu bisa. Masalah ibadah. Masalah ibadah. Masalah pengabdian ya. Waalaikumsalam. Belum. Jadi Pak Ustadz, Iya. jadi saya akan merasa berdosa kalau menghalangi Iya. istri saya untuk melakukan pengajaran bagi masyarakat yang Oh, duduk di iya. sini. Jadi Iya. saya mohon maaf ya, Mah ya. Iya, Mohon maaf. dimaafin, Pak. Nabi itu pernah ditanya loh Pak Iya. Ming. Iya. Istri kita ini baiknya sholat di mana Rasul? Iya. Kata Nabi baiknya sholat di rumah, tapi kalau mereka mau ke masjid mau belajar silahkan, jangan dilarang. Jangan Tuh, dilarang. kan. Nah, itu menunjukkan pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Jadi saya juga jangan melarang aktivitas istri. Cuman itu Nggak kan boleh sama teman cemburu. sekolahnya itu yang Iya saya bikin itu. gatel itu. Mestinya sama Pak Tarzan aja yang Pak RW itu. Oh lebih bahaya. Terima kasih. Jadi yang paling penting bahwa ilmu itu jelas. Tapi kalaupun kita tidak bisa sekolah formal, tidak boleh bergaul dengan kebodohan juga. Iya, iya, Cari betul. ilmu bisa dari segala macam
Betul. Di mana saja Tidak ya. harus selalu dalam sekolah ya, Mbak ya. Betul. Di kelurahan, di Masjid Taim dan sebagainya. Ada istilah cari ilmu sampai mana itu, Pak? Dari ayunan buai sampai ke liang Liang kubur. kubur. Jadi terus Terima kasih. berilmu. Ya silakan Silakan, Pak Ustadz Ya. diminum. Sahur di sini ya? Boleh, boleh.